Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pun, perkenalkan, nama saya Govina Tiara Muktiono, mahasiswa dari Institut Agama Islam Negeri Metro. Di video kali ini, saya akan membawakan video drama monolog berjudul Berbagai Bentuk Gejala Manusia dan Aplikasinya dalam Pendidikan. Ini adalah tugas dari dosen Ibu Nawang Wulandari MPD selaku guru pembimbing mata kuliah Psikologi Pendidikan. Selamat menyaksikan. Sebelum saya membahas tentang berbagai bentuk gejala jiwa pada manusia, sebelumnya apa sih psikologi? Dan berasal dari mana kata psikologi? Dan apa sih itu artian psikologi? Psikologi berasal dari bahasa Yunani kuno yang berarti psike, yaitu jiwa, logos, yaitu kata. Dalam artiannya, psikologi adalah ilmu yang mempelajari tentang jiwa dan mental. Dalam artiannya, psikologi juga dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tingkah laku dan proses mental. Jadi, psikologi adalah ilmu yang digunakan untuk mempelajari jiwa, baik mengenai macam, gejala, proses, maupun latar belakangnya. Psikologi juga mengajarkan tentang perbedaan jiwa dan nyawa. Psikologi mempelajari sifat khusus dari gejala jiwa manusia, misalnya anak-anak, perkembangan, kriminal, psikopatologi, dan psikologi kepribadian. Juga psikologi massa dengan cara menggambarkan, menjelaskan, meramalkan, dan pengendalian yang sedang menunjuk objek dalam psikologi adalah jiwa. Apa itu gejala jiwa? Yang dimaksud dengan gejala jiwa adalah semua pernyataan-pernyataan dan pelahiran-pelahiran jiwa yang berlangsung atau terjadi di dalam diri kita. Gejala jiwa dalam diri manusia antara lain yaitu menanggap, mengingat, menghendaki, memikir, dan merasa. Gejala jiwa dibagi menjadi 3 bentuk. Yang pertama, gejala kognitif. Yang kedua, gejala afektif. Dan yang ketiga adalah gejala psikomotorik. Yang pertama adalah gejala kognitif. Kognitif berasal dari kata cognition atau knowing yang berarti mengetahui. Dalam arti luas, kognitif berarti perolehan, penataan, dan penggunaan pengetahuan. Istilah kognitif menjadi populer sebagai salah satu dalam wilayah atau ranah psikologi manusia yang meliputi sikap perilaku mental yang berhubungan dengan pemahaman dan pertimbangan. Yang selanjutnya, gejala efektif. Gejala efektif adalah gejala kejiwaan dari sisi emosi atau rasa. Rasa dapat dibedakan kepada rasa fisik yang berhubungan erat dengan alat indera seperti rasa asam, dan rasa psikis yang lebih berupa rasa dalam seperti emosi, sikap, dan moral. Lalu selanjutnya, gejala psikomotorik. Gejala psikomotorik adalah keadaan dalam pribadi manusia yang mendorong untuk melakukan sesuatu yang dikehendakinya. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan gejala jiwa pada manusia, yaitu yang pertama, pola asuh orang tua. Pola asuh orang tua terhadap anak bervariasi. Ada yang pola asuhnya meliputi apa yang dianggap terbaik olehnya, sehingga ada yang bersifat otoriter. Ada juga yang penuh cinta dan kasih sayang. Perbedaan pola asuh orang tua seperti ini dapat berpengaruh terhadap perkembangan emosi peserta didik. Lalu yang kedua, pengalaman traumatik. Kejadian-kejadian pada masa lalu dapat mempengaruhi perkembangan emosi dan gejala jiwa pada manusia. Dampaknya, jejak rasa, baik itu rasa takut dan sikap terlalu waspada yang ditimbulkan dapat berlangsung seumur hidup. Kejadian-kejadian traumatis tersebut dapat bersumber dari lingkungan keluarga maupun lingkungan di luar keluarga atau non-keluarga. Lalu ya selanjutnya ada temperamen. Temperamen dapat didefinisikan sebagai suasana hati yang mencirikan kehidupan emosional kita. Hingga tahap tertentu masing-masing individu memiliki
kisaran emosi sendiri-sendiri. Temperamen merupakan bawaan sejak lahir dan merupakan genetik yang mempunyai kekuatan hebat dalam rentang kehidupan manusia. Lalu yang selanjutnya, jenis kelamin. Perbedaan jenis kelamin memiliki pengaruh yang berkaitan dengan adanya perbedaan hormonal dalam diri kita. Peran jenis maupun tuntutan sosial berpengaruh pula terhadap adanya perbedaan karakteristik emosi di antara keduanya. Lalu yang terakhir ada usia. Perkembangan dan kematangan emosi seseorang sejalan dengan perkembangan usianya. Hal ini dikarenakan kematangan emosi dipengaruhi oleh tingkat pertumbuhan dan kematangan fisiologi seseorang. Ketika usia semakin tua, kadar emosional dalam tubuh turut berkurang, sehingga mengakibatkan penurunan pengaruhnya terhadap kondisi emosi. Lalu, adapun cara pengaplikasiannya terhadap pendidikan. Proses pembelajaran untuk membantu perkembangan emosi, subjek didik, intervensi pendidikan untuk mengembangkan emosi remaja agar dapat berkembang ke arah kecerdasan emosional adalah dengan menggunakan intervensi yang ditemukan oleh W.T. Granell-Gosarium tentang unsur-unsur aktif program pencegahan sebagai berikut, yaitu yang pertama, pengembangan keterampilan emosional. Cara yang dapat dilakukan antara lain: 1. Mengidentifikasi dan memberi nama-nama atau label-label perasaan. 2. Mengungkapkan perasaan. 3. Menilai intasi seseorang. 4. Mengelola perasaan. 5. Menunda pemuasan. 6. Mengendalikan dorongan hati. 7. Mengurangi stres. Dan yang terakhir, memahami perbedaan antara perasaan dan tindakan. Adapun di sini pengembangan keterampilan kognitif. Cara yang dilakukan antara lain: A. Belajar melakukan dialog batin untuk mengatasi dan menghadapi masalah atau memperkuat perilaku diri sendiri. B. Belajar membaca dan menafsirkan isyarat-isyarat sosial. C. Belajar menggunakan langkah-langkah penyelesaian masalah dan mengambil cara penyelesaian seperti mengendalikan dengan dorongan hati atau menentukan suasana. D. Belajar memahami sudut pandang orang lain. E. Belajar bersikap positif terhadap kehidupan. F. Belajar mengembangkan kesadaran diri, misal mengembangkan harapan yang realistis tentang diri sendiri. Lalu yang terakhir, pengembangan keterampilan perilaku. Cara yang dapat dilakukan yaitu A. Belajar keterampilan komunikasi nonverbal, semisalnya komunikasi lewat pandangan mata, ekspresi wajah, atau posisi tubuh, juga hal-hal lain. Lalu yang B. Belajar keterampilan komunikasi verbal, misal mengajukan permintaan dengan jelas atau menolak pengaruh negatif, dan lain-lain. Sekiranya sekian penjelasan drama monolog yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kekurangan, saya mohon maaf, dan semoga di video kali ini apa yang saya bawakan dan yang saya jelaskan dapat dimengerti. Sekiranya saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.